warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Korunisa. Aku dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini aku akan menceritakan biografi seorang penggerak Indonesia yaitu Raden Suwiryo. Story about Suwiryo. Persembahan Salwa Korunisa. Mengenal sosok Suwiryo. Nama Suwiryo mungkin masih terdengar asing bagi sebagian besar dari kita semua. Suwiryo adalah seorang tokoh penggerak Indonesia. Beliau merupakan gubernur pertama kota Jakarta setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjadi wakil Perdana Menteri pada Kabinet Sukiman Suwiryo dan Ketua Umum PNI, Partai Nasional Indonesia. Suwiryo memiliki nama lengkap Raden Suwiryo, lahir di Wonogiri, Kadipaten Mangkunegara, Keresidenan Surakarta pada tanggal 17 Februari 1903. Suwiryo menamatkan AMS di Yogyakarta dan kuliah di Reich Hogel School, namun tidak tamat. Suwiryo sempat bekerja sebentar di sentral kantor Ford Statik, kemudian ia berkiat di bidang partikelir menjadi guru perguruan rakyat, kemudian memimpin majalah Kemudi, menjadi pegawai pusat Baukas Beringin, sebuah kantor asuransi, pernah juga menjadi pengusaha obat di Cepu. Perjuangan sosok Suwiryo. Pada masa mudanya, Suwiryo aktif dalam Perhimpunan Pemuda Jongjava dan kemudian PNI. Setelah bubar PNI tahun 1931, Suwiryo ikut mendirikan Partindo. Pada zaman kependudukan Jepang, Suwiryo aktif di Jawa Hokkaido dan Putera. Proses Suwiryo kepergian sebagai wali kota dimulai pada Juli 1945 pada masa pendudukan Jepang. Kala itu dia melamar sebagai wakil wali kota pertama Jakarta, sedangkan yang menjadi wali kota seorang pembesar Jepang yang bernama Tokubetsu Shityo. Dan wakil wali kota kedua adalah Baginda Dahlan Abdullah dengan kedudukan sebagai wakil wali kota. Secara diam-diam, Suwiryo melakukan nasionalisasi pemerintah dan kekuasaan kota. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita takluknya Jepang ini sengaja ditutup-tutupi, tapi Suwiryo dengan beraninya menanggung segala akibatnya menyampaikan kekalahan Jepang ini pada masyarakat Jakarta dalam suatu pertemuan, hingga tuntunan kemerdekaan melanda ibu kota, termasuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Berpindah kekuasaan dari Jepang dilakukan tanggal 19 September 1945 dan Suwiryo ditunjuk menjadi wali kota Jakarta tanggal 23 September 1945. Ketika kedua pemimpin bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan, Suwiryolah salah seorang yang bertanggung jawab atas proklamasi terselenggaranya di kediaman Bung Karno, semula yang akan diselenggarakan di Lapang Ikada atau yang kini menjadi Monas, tetapi karena bala tentara Jepang yang masih gentayangan dengan senjata lengkap dipilih di kediaman Bung Karno. Suwiryo dari PNI pada 17 September 1945 bersama para pemuda ikut menyelenggarakan Masa Rakyat, mengadakan rapat raksasa di Lapang Ikada atau Monas untuk mewujudkan tekad bangsa Indonesia siap mati untuk mempertahankan kemerdekaan. Rapat raksasa di Ikada ini tidak hanya dihadiri oleh warga Jakarta, tetapi juga ada warga Bogor, Bekasi, dan juga Karawang.
Ketika pasukan sekutu mendarat yang didomplengi oleh pasukan Nica, Netherlands Indian Civil Administration pada awal tahun 1946, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta hijrah ke Yogyakarta. Suwiryo yang berada di Jakarta menginstruksikan kepada semua pegawai Pamong Praja agar tetap tinggal di tempat, menyelesaikan tugas seperti biasa. Pada 21 Juli 1947, saat Belanda melancarkan aksi militernya, Suwiryo dipecat oleh pasukan Nica di kediamannya di kawasan Menteng pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selama 5 bulan dia disekap di daerah Jalan Gajah Mada dan kemudian November 1947 diterbangkan ke Semarang untuk kemudian ke Yogyakarta. Di Kota Perjuangan, wali kota pertama Jakarta ini diterima dalam jumlah besar oleh Panglima Besar Sudirman yang datang ke Stasiun Tugu. Di sana Suwiryo ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri RI sebagai pimpinan Biro Urusan Daerah Pendudukan 1947 sampai 1949. Pada September 1449, Suwiryo kembali ke Jakarta sebagai wakil pemerintah RI pada Republik Indonesia Serikat. Pada 17 Februari 1950, Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno mengangkatnya kembali sebagai wali kota Jakarta Raya pada 2 Mei 1951. Suwiryo diangkat menjadi wakil PM dalam Kabinet Sukiman Suwirjo April 1951 sampai April 1952. Jabatan wali kota diganti oleh Samsurijal atau Masyumi. Setelah berhenti menjadi wakil PM, kemudian Suwiryo diperbantukan beberapa saat di Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu, Suwiryo menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Umum Nasional, merangkap Presiden Komisaris Bank Industri Negara atau BIN, yang kemudian dikenal dengan Bapindo. Suwiryo meninggalkan dunia perbankan setelah terpilih menjadi Ketua Umum PNI. Lepas dari kegiatan partai, Suwiryo masih menjadi anggota MPRS dan kemudian menjadi anggota DPA. 6 tahun terakhir masa hayatnya, Suwiryo berjuang melawan penyakit yang tidak dapat dilawannya. Akhirnya, ia meninggal dunia pada 27 Agustus 1967 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Perjalanan panjang perjuangan sosok Suwiryo untuk membela negara, dari masa mudanya yang aktif di perhimpunan kemudian menjadi wakil wali kota. Dengan beraninya beliau menyatakan bahwa Jepang telah kalah, lalu menjadi wali kota, ditangkap Nica, kemudian berjuang di Jogja, diangkat menjadi wakil PM, menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Umum Nasional, merangkap juga menjadi Presiden Komisaris Bank Industri Negara. Setelah itu beliau terpilih menjadi Ketua Umum PNI, lalu menjadi anggota MPRS dan DPA, dan perjuangannya tak sampai sana. Di masa-masa terakhirnya pun beliau masih berjuang melawan penyakitnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendengarkan hingga selesai. Mohon maaf bila terdapat misinformasi atau salah pengucapan atau ada kalimat yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.